Perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Surya Winata, M. Irfandi Haris, Angelina Dewi Puspita, Muhammad Alif Rahman Susanto, Mangolai Syaan, dan Jira Kabrina Barupasari. Di sini kita akan menjelaskan tentang pemodelan basis data yang ada di aplikasi yang sudah kita buat, yaitu aplikasi Apotik. Latar belakang sistem yang perlu diterapkan di apotik adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam pengelolaan informasi obat-obatan dalam lingkungan apotik. Terdapat banyak aktivitas yang melibatkan pengelolaan data, seperti penerimaan dan pengeluaran obat, pengelolaan resep, pengelolaan stok, resep dokter, dan konsultasi dengan pasien. Dengan menerapkan sistem yang baik seperti sistem manajemen informasi apotik atau Pharmacy Information System, apotik dapat mengotomatiskan dan mengintegrasikan berbagai proses tersebut. Sistem ini dapat mengurangi kesalahan manusia dalam pengelolaan obat, mempercepat pemrosesan resep, memastikan ketersediaan obat yang memadai, serta menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pasien dan tenaga medis terkait. Selain itu, sistem yang terintegrasi dapat memungkinkan pelaporan yang lebih baik kepada otoritas kesehatan, memfasilitasi pengawasan dan pengendalian obat yang lebih baik, serta membantu dalam pemantauan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di bidang farmasi. Tujuan tim kami dalam menerapkan sistem di apotik adalah A. Meningkatkan efisiensi dengan sistem yang terintegrasi. Proses pengelolaan obat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya, pengeluaran obat dapat diotomatiskan berdasarkan resep yang dimasukkan ke dalam sistem, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari, mengambil, dan mengemas obat secara manual. B. Meningkatkan akurasi. Sistem dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dalam proses pengelolaan obat, seperti menghindari kesalahan dalam pencatatan, pengukuran, atau pengiriman obat. Dengan mengandalkan sistem untuk tugas-tugas rutin, apoteker dan staf apotik dapat fokus pada tugas yang lebih kompleks dan memerlukan keahlian khusus. C. Memastikan ketersediaan obat yang memadai. Dengan sistem yang memantau stok obat secara real-time, apotek dapat dengan mudah melacak persediaan obat, mengidentifikasi obat yang hampir habis, dan mengatur pengadaan obat secara tepat waktu. Hal ini membantu memastikan pasien mendapatkan obat yang dibutuhkan dengan cepat, dan menghindari kekosongan obat yang dapat membahayakan pasien. D. Meningkatkan keamanan pasien. Sistem dapat memvalidasi resep dokter, memeriksa interaksi obat yang berpotensi bahaya, dan memberikan informasi dosis yang tepat kepada pasien. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, apotik juga dapat melacak riwayat penggunaan obat pasien, sehingga dapat memberikan saran dan peringatan yang lebih baik terkait dengan penggunaan obat dan efek samping yang mungkin timbul secara keseluruhan. Penerapan sistem di apotik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, keamanan, dan pelayanan kepada pasien. Berikut ERD dari kami. Dia saling menyambung dan saling berhubungan. Proses normalisasi adalah proses desain database yang bertujuan untuk mengorganisir struktur data secara efisien dan mengurangi redundansi serta ketergantungan data. Berikut adalah langkah-langkah normalisasi yang dapat diterapkan pada rangsangan database aplikasi apotik. Normalisasi pada tabel obat. Pertama, pastikan setiap kolom memiliki nilai atomik. Artinya tidak ada kolom yang memiliki nilai yang dapat dibagi-bagi lagi. Dalam tabel obat, sudah terlihat bahwa setiap kolom memiliki nilai atomik, sehingga sudah memenuhi normalisasi tingkat pertama. Selanjutnya, pastikan tidak ada dependensi fungsional yang parsial atau transitif. Dalam tabel obat, tidak ada dependensi
fungsional, parsial, atau transitif yang terlihat, sehingga sudah memenuhi normalisasi tingkat kedua dan tingkat ketiga. Normalisasi pada tabel transaksi. Tabel transaksi terlihat cukup sederhana dan sudah memenuhi normalisasi tingkat pertama, karena setiap kolom memiliki nilai atomik. Tidak ada dependensi fungsional yang parsial atau transitif yang terlihat pada tabel transaksi, sehingga sudah memenuhi normalisasi tingkat kedua dan tingkat ketiga. Normalisasi pada tabel detail transaksi. Pada tabel detail transaksi, terdapat kolom kode obat, yang sebenarnya adalah origin key dari tabel obat. Dalam normalisasi, akan lebih baik menghilangkan redundansi dan menggantinya dengan referensi ke tabel obat. Dalam hal ini, kita dapat menghapus kolom kode obat dari tabel detail transaksi dan menggunakan kolom ID transaksi sebagai origin key ke tabel transaksi. Dengan cara ini, kita menghilangkan redundansi data dan mempertahankan integritas referensial. Setelah perubahan ini, tabel detail transaksi sudah memenuhi normalisasi tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Normalisasi pada tabel pelanggan. Tabel pelanggan terlihat cukup sederhana dan sudah memenuhi normalisasi tingkat pertama, karena setiap kolom memiliki nilai atomik. Tidak ada dependensi fungsional yang parsial atau transitif yang terlihat pada tabel pelanggan, sehingga sudah memenuhi normalisasi tingkat kedua dan tingkat ketiga. Setelah proses normalisasi ini, struktur database aplikasi apotik menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mengurangi redundansi data. Namun, perlu diperhatikan bahwa normalisasi dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas aplikasi yang sebenarnya. Tabel detail penjualan terdiri dari kolom-kolom berikut. ID detail penjualan dengan tipe data integer. Kunci unik atau identifikasi unik untuk setiap detail penjualan. ID penjualan dengan tipe data integer, menghubungkan detail penjualan dengan penjualan utama. Merupakan origin key yang merujuk pada primary key tabel. Penjualan ID obat dengan tipe data karakter. Kunci atau kode unik untuk mengidentifikasi obat yang terjual. Merujuk pada identifikasi unik pada obat dalam tabel obat. Dapat berperan sebagai origin key yang menghubungkan detail penjualan dengan informasi obat dalam tabel obat. Jumlah out atau jumlah keluar dengan tipe data integer. Jumlah obat yang terjual dalam satu transaksi penjualan. Diukur dalam satuan yang sesuai seperti kemasan atau unit. Jumlah harga item dengan tipe data varchar. Jumlah total harga untuk item yang terjual dalam satu transaksi. Format data varchar digunakan. Memungkinkan penyimpanan karakter alfanumerik untuk jumlah harga dengan format tertentu. Tabel jabatan memiliki kolom-kolom sebagai berikut. ID jabatan dengan tipe data char. Kunci atau kode unik untuk mengidentifikasi jabatan. Maksimal 5 karakter. Nama jabatan dengan tipe data varchar. Nama jabatan yang terkait dengan entry tersebut maksimal 30 karakter. Keterangan atau teks. Deskripsi atau keterangan lebih lanjut tentang jabatan tersebut. Create table jabatan pegawai. ID integer 11 not 0. ID jabatan char 5 not 0. ID pegawai char 5 not 0. Jabatan mulai timestamp not 0. Default current timestamp on update current timestamp. Jabatan berakhir timestamp not 0. Default. Tabel jabatan pegawai memiliki kolom-kolom sebagai berikut. ID integer kunci unik atau identifikasi unik untuk setiap entry jabatan pegawai. ID jabatan char. Kode atau kunci unik yang mengidentifikasi jabatan terkait. ID pegawai char, kode atau kunci unik yang mengidentifikasi pegawai terkait. Jabatan mulai timestamp, waktu mulai jabatan pegawai secara default menggunakan current timestamp saat ini. Jabatan berakhir timestamp, waktu berakhir jabatan pegawai dengan nilai default dengan waktu 000000000000 yang menandakan bahwa jabatan belum berakhir atau tidak ditentukan. Create table obat. ID obat char 5 not 0. Nama obat varchar 25 not 0. Harga varchar 15 not 0. Expired date not 0. 0 BPOM varchar 25 not 0. 0 barcode char 13 not 0. Keterangan varchar 25 not 0.
Tabel obat terdiri dari kolom-kolom sebagai berikut. ID obat, char, kode unik atau identifikasi unik untuk setiap obat. Kolom ini memiliki tipe data char 5. Nama obat varchar. Nama obat. Kolom ini memiliki tipe data varchar 25. Harga varchar, harga obat. Kolom ini memiliki tipe data varchar 15. Expired date atau date. Tanggal kadaluarsa obat. Kolom ini memiliki tipe data date. No BPOM varchar. No, nomor BPOM Badan Pengawas Obat atau Makanan. Kolom ini memiliki tipe data varchar 25. Nomor barcode char, nomor barcode obat. Kolom ini memiliki tipe data char 13. Keterangan varchar, keterangan tambahan tentang obat. Kolom ini memiliki tipe data varchar 25. Create table pegawai. ID pegawai char 5 not 0. Nama varchar 30 not 0. CK inom laki-laki, perempuan not 0 default laki-laki. Tempat lahir varchar 15 not 0. Tanggal lahir date not 0. Alamat teks not 0. Password varchar 30 not 0. Create add timestamp not 0 default. Update at timestamp not null default null. Hak akses enum kasir HRD not null. Tabel pegawai terdiri dari kolom-kolom sebagai berikut. ID pegawai, char, kode unik atau identifikasi unik untuk setiap pegawai. Kolom ini memiliki tipe data char 5. Nama varchar, nama pegawai. Kolom ini memiliki tipe data char 30. Jenis kelamin pegawai. Kolom ini memiliki tipe data enum laki-laki, perempuan dengan nilai default laki-laki. Tempat lahir varchar, tempat lahir pegawai. Kolom ini memiliki tipe data varchar 15. Tanggal lahir atau date, tanggal lahir pegawai. Kolom ini memiliki tipe data date, alamat teks. Alamat pegawai. Kolom ini memiliki tipe data teks, password varchar. Password pegawai. Kolom ini memiliki tipe data varchar 30. Create at timestamp. Waktu pembuatan data pegawai. Kolom ini memiliki tipe data timestamp dengan nilai default 00000000 dengan waktu 000000. Update at timestamp. Waktu pembaruan data pegawai. Kolom ini memiliki tipe data timestamp dan dapat bernilai 0. Hak akses enum. Hak akses pegawai. Kolom ini memiliki tipe data enum kasir HRD. Create table penerimaan. ID penerima menggunakan varchar sebanyak 15. ID pegawai menggunakan char 5. ID obat char sebanyak 5. JML in integer 100. Waktu timestamp not null default, current timestamp on update current timestamp. Tabel penerimaan memiliki kolom-kolom sebagai berikut. ID penerima menggunakan varchar di mana kode unik atau identifikasi unik untuk setiap penerimaan. Kolom ini memiliki tipe data varchar sebanyak 15. ID pegawai char di mana kode unik atau identifikasi unik untuk pegawai yang terkait dengan penerimaan. Kolom ini memiliki tipe data char 5. ID obat char di mana kode unik atau identifikasi unik untuk obat yang diterima. Kolom ini memiliki tipe data char sebanyak 5. Jumlah integer di mana jumlah obat yang diterima dalam penerimaan. Kolom ini memiliki tipe data integer 100. Waktu timestamp, waktu penerimaan secara default menggunakan current timestamp saat ini. Kolom ini memiliki tipe data timestamp. Create table penjualan. Di mana create table penjualan. Di dalam create table penjualan ada ID penjualan menggunakan integer sebanyak 11. Ada ID pegawai char ada 5 menggunakan sebanyak 5. Waktu transaksi timestamp not null default, current timestamp on update current timestamp. Total harga terjual varchar 15. Tabel penjualan memiliki kolom-kolom sebagai berikut. ID penjualan integer, kode unik atau identifikasi unik untuk setiap penjualan. Kolom ini memiliki tipe data integer sebanyak 11. ID pegawai char di mana kode unik atau identifikasi unik untuk pegawai yang terkait dengan penjualan. Kolom ini memiliki tipe data char sebanyak 5. Waktu transaksi menggunakan timestamp. Waktu transaksi penjualan secara default menggunakan current timestamp saat ini. Kolom ini memiliki tipe data timestamp. Total harga terjual menggunakan varchar, di mana total harga obat yang terjual dalam penjualan. Kolom ini memiliki tipe data varchar. Dan ini adalah data definition language dari aplikasi yang sudah kita buat, yaitu aplikasi Apotik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.